Final AFF Women's Cup ni, Indonesia semalam diorang lawan dengan Cambodia dan diorang menang 3-1. Secara FAM, Tan Sri Hamidin telah pun membuat keputusan untuk tidak mempertahankan jawatan dia pada tahun hadapan. Ini adalah satu berita yang sangat tergempar, bukan sahaja untuk peminat-peminat bola sepak Malaysia, malah daripada negara-negara jiran pun mungkin akan terkesan dengan berita ini. Okey, jom kita sembang sikit sebelum tu korang yang minat. Nah, Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamed Amin mundur setelah Timnas Puteri Indonesia juarai Piala AFF 2024. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Mohamed Amin, secara resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut setelah Timnas Puteri Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF Wanita 2024. Keputusan tersebut disampaikan tepat setelah laga final yang berlangsung pada Khamis 5/12/2024 malam di New Laos Stadium, Vientiane, Laos. Pada partai puncak, Timnas Puteri Indonesia sukses mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1. Gol kemenangan Garuda Pertiwi dicetak oleh Reva Oktaviani pada menit ke-11 dan 58, serta Sydney Hopper di menit ke-35. Meski Kamboja sempat mencetak gol melalui Hawk Saudi pada menit ke-32, Indonesia tampil dominan hingga peluit akhir berbunyi. Ucapan selamat dan rasa malu Datuk Hamidin. Dalam pernyataan resmi usai pertandingan, Datuk Hamidin menyampaikan ucapan selamat kepada Timnas Puteri Indonesia atas keberhasilan mereka. Saya mengucapkan selamat kepada Timnas Puteri Indonesia yang telah berhasil menjuarai Piala AFF Wanita 2024. Ini adalah pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi, ungkapnya. Namun, di tengah ucapan selamat tersebut, Hamidin juga mengungkapkan kekecewaan mendalam terkait performa sepak bola Malaysia, baik di sektor putra maupun putri, yang selama beberapa tahun terakhir terus kalah bersaing dengan Indonesia. Hal ini menurutnya menjadi alasan utama ia memutuskan untuk mundur dari kursi Presiden FAM. Saya merasa perjalanan saya sebagai Presiden FAM cukup sampai di sini. Jujur, kami selalu kalah bersaing dengan Indonesia, baik di tim putra maupun putri. Saya pikir sudah saatnya saya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memimpin sepak bola Malaysia menuju arah yang lebih baik, ujar Hamidin dengan nada penuh emosi. Dominasi Indonesia di sepak bola ASEAN. Keputusan Hamidin mundur tidak lepas dari dominasi Indonesia dalam kompetisi sepak bola ASEAN belakangan ini. Timnas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, menunjukkan peningkatan signifikan. Setelah sebelumnya, Timnas Putra Indonesia menorehkan prestasi gemilang dan meraih peringkat tinggi di berbagai turnamen internasional, kini giliran Timnas Putri Indonesia mencatatkan sejarah baru. Keberhasilan Timnas Putri Indonesia menjadi juara Piala AFF Wanita 2024 juga menegaskan kebangkitan sepak bola wanita di tanah air. Dengan pelatih berkualitas, strategi matang, serta semangat juang tinggi, Garuda Pertiwi berhasil mengalahkan berbagai lawan tangguh, termasuk Thailand dan Vietnam, sebelum mengamankan trofi juara di final melawan Kamboja. Tekanan publik dan hasil minor Malaysia. Tekanan kepada Datuk Hamidin semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir akibat minimnya prestasi tim nasional Malaysia. Di sektor putra, Timnas Malaysia kerap kalah bersaing dengan Indonesia dalam berbagai ajang, termasuk Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia. Sementara itu, di sektor putri, kegagalan mencapai semifinal Piala AFF Wanita 2024 menjadi pukulan telak bagi Malaysia. Selain itu, kritik publik terhadap kebijakan kepemimpinan Hamidin juga terus mengemuka. Banyak pihak menilai FAM gagal menciptakan ekosistem sepak bola yang kompetitif, baik di tingkat domestik maupun internasional. Hal ini diperparah dengan meningkatnya investasi dan perhatian terhadap sepak bola di negara-negara tetangga, seperti Indonesia dan Vietnam, yang membuat Malaysia semakin tertinggal. Perjalanan Timnas Putri Indonesia di Piala AFF 2024. Kemenangan Indonesia di Piala AFF Wanita 2024 bukanlah kebetulan. Tim asuhan pelatih asal Korea Selatan Lee Min Jung menunjukkan performa impresif sejak fase grup. Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dan Laos sebelum mengalahkan Vietnam di semifinal dengan skor tipis 2-1. Di final, Reva Oktaviani menjadi bintang lapangan dengan 2 gol pentingnya. Sementara itu, Sydney Hopper, pemain naturalisasi yang tampil solid sepanjang turnamen, menutup laga dengan gol indah yang memastikan kemenangan Garuda Pertiwi.
Masa depan sepak bola Malaysia. Pengunduran diri Datuk Hamidin membuka babak baru bagi sepak bola Malaysia. Meski keputusan ini disambut dengan beragam reaksi, banyak pihak berharap perubahan ini dapat membawa angin segar bagi perkembangan sepak bola di negeri jiran. Saya harap pengunduran diri saya ini menjadi titik awal untuk reformasi besar di FAM. Sepak bola Malaysia butuh pemimpin baru dengan visi dan strategi yang lebih segar, pungkas Hamidin. Di sisi lain, keberhasilan Timnas Puteri Indonesia menjadi juara Piala AFF 2024 semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara. Dengan generasi pemain muda berbakat dan dukungan besar dari masyarakat, masa depan sepak bola Indonesia, baik putra maupun putri, tampaknya semakin cerah. Pengunduran diri Datuk Hamidin disambut baik publik Malaysia. Pengunduran diri Datuk Hamidin Mohamed Amin dari kursi Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia tampaknya membawa angin segar bagi dunia sepak bola Malaysia. Masyarakat dan supporter Timnas Malaysia menyambut baik langkah tersebut. Pasalnya, desakan agar Hamidin mundur telah lama digaungkan oleh pecinta sepak bola di negeri jiran. Sejak menjabat sebagai Presiden FAM, Hamidin menghadapi tekanan besar akibat buruknya prestasi Timnas Malaysia, baik di level putra maupun puteri. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Malaysia kerap tertinggal dari Timnas Indonesia dalam berbagai kompetisi, baik di level ASEAN, Asia, hingga zona kualifikasi Piala Dunia. Rasa malu akibat kekalahan dari Indonesia. Rasa malu menjadi alasan utama masyarakat Malaysia mendesak perubahan di tubuh FAM. Dalam beberapa tahun terakhir, rivalitas antara Malaysia dan Indonesia di dunia sepak bola menunjukkan tren yang memihak Indonesia. Prestasi gemilang Timnas Indonesia, termasuk keberhasilan menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026, menjadi pukulan telak bagi Malaysia yang gagal bersaing di berbagai level. Indonesia saat ini tengah bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih Malaysia. Hal ini semakin mempertegas jarak kualitas antara kedua negara, membuat publik Malaysia semakin vokal menuntut perombakan besar-besaran di organisasi sepak bola mereka. Supporter sepak bola Malaysia, yang kerap disebut Ultras Malaya, menyambut pengunduran diri Hamidin dengan positif. Melalui berbagai platform media sosial dan pernyataan resmi komunitas, mereka menyatakan harapan besar agar sepak bola Malaysia kembali bangkit di bawah kepemimpinan baru. Ini keputusan yang sangat tepat. Kami sudah terlalu lama malu karena Timnas Malaysia terus-menerus kalah bersaing, terutama dari Indonesia. Semoga ke depan FAM bisa dipimpin oleh seseorang yang mampu membawa perubahan nyata, ujar seorang perwakilan Ultras Malaya dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Dominasi Indonesia di kompetisi sepak bola. Dominasi Indonesia atas Malaysia dalam berbagai kompetisi menjadi momok besar bagi Hamidin selama menjabat. Dalam kualifikasi Piala Asia 2023, Indonesia juga tampil lebih baik dengan memastikan tiket ke putaran final, sementara Malaysia harus berjuang keras untuk lolos. Di sektor putri, keberhasilan Indonesia menjuarai Piala AFF Wanita 2024 menjadi pukulan telak lainnya. Timnas Puteri Malaysia bahkan gagal melaju ke babak semifinal, sebuah kegagalan yang semakin memperburuk citra sepak bola Malaysia di mata publik. Harapan baru untuk sepak bola Malaysia. Keputusan Hamidin untuk memberikan secercah harapan bagi pecinta sepak bola Malaysia. Mereka berharap pergantian kepemimpinan di tubuh FAM dapat membawa perubahan besar, baik dalam hal pembinaan pemain muda, pengembangan kompetisi domestik, hingga perbaikan performa timnas di level internasional. Sementara itu, keberhasilan Indonesia menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026 menjadi inspirasi besar bagi negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia. Publik Malaysia berharap FAM dapat belajar dari langkah-langkah strategis PSSI yang kini mampu membawa timnas Indonesia bersaing di level Asia. Sepak bola Malaysia butuh revolusi total. Kami ingin melihat timnas kembali berjaya, baik di level ASEAN maupun Asia. Jika Indonesia bisa, kami juga seharusnya bisa, tambah seorang pendukung timnas Malaysia. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Keberhasilan timnas Indonesia mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi bukti nyata kemajuan sepak bola tanah air. Dalam perjalanan mereka, Indonesia berhasil menyingkirkan tim-tim kuat di fase sebelumnya, termasuk kemenangan atas Kuwait dan hasil imbang heroik melawan Korea Selatan. Saat ini, Indonesia masih berjuang untuk mencetak sejarah tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya.
Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan strategi kepelatihan yang solid, peluang Indonesia untuk lolos ke turnamen terbesar di dunia tersebut tetap terbuka lebar. Pengunduran diri Datuk Hamidin Mohamed Amin menandai babak baru dalam sepak bola Malaysia. Sementara itu, dominasi Indonesia di level ASEAN dan Asia semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan sepak bola yang patut diperhitungkan. Rivalitas antara kedua negara kemungkinan besar akan terus menjadi sorotan, terutama jika Indonesia sukses menembus putaran final Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.